Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mak Yun. Apa kabar pemirsa semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang lancar, berkah dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini Mak Yun akan membuat pesanan snack untuk acara arisan RT. Untuk hari ini pesanan Mak Yun ada 30 snack dan juga 30 porsi soto ayam. Baiklah, untuk yang pertama Mak Yun membuat agar-agar. Di sini Mak Yun menggunakan agar-agar dengan rasa durian seperti terlihat di video. Untuk pembuatan agar-agar sudah sampai di tahap pengemasan, dan perlu diketahui juga untuk pesanan snack hari ini ada 4 macam. Untuk yang pertama yaitu agar-agar, kemudian yang kedua adalah jadah tempe, yang ketiga pangsit goreng, kemudian yang keempat adalah bakwan udang. Dan di sini sementara untuk agar-agarnya sudah selesai, kemudian Mak Yun persiapan untuk pembuatan jadah tempe. Ini adalah beras ketan yang Mak Yun cuci sampai bersih, dan nanti setelah dicuci bersih, ketan akan kita rendam antara 1,5 jam sampai 2 jam. Dan adalah ketan yang sudah kita bersihkan tadi, dan akan kita rendam terlebih dahulu untuk proses selanjutnya. Kemudian sementara ketan sudah siap dan kita rendam, Mak Yun mempersiapkan untuk tempe bacemnya. Mak Yun menggunakan 3 papan tempe yang kita belah untuk satu papannya menjadi 18 bagian. Kemudian setelah itu akan kita masak untuk bumbu tempe bacemnya seperti biasanya pemirsa, yaitu menggunakan ketumbar, kemudian bawang merah, bawang putih, garam, gula merah, dan untuk bumbu aromatiknya Mak Yun menggunakan daun salam dan lengkuas. Kalau biasanya Mak Yun menggunakan tempe yang bungkus daun yang satu-satu itu pemirsa, tapi ini karena Mak Yun lupa tadi
pesan tempenya, jadi sudah keburu penjualnya berangkat ke pasar. Jadi Mak Yun menggunakan tempe seperti ini yang mudah kita temui di warung-warung. Kalau untuk tempe yang bungkus daun yang satu-satu itu tidak begitu banyak yang jual pemirsa. Rata-rata banyak tempe yang seperti ini. Nah, ini kemudian bumbu sudah kita masukkan, tempe juga sudah, daun salam dan juga gula merahnya sudah masuk. Kemudian Mak Yun juga menggunakan air dari 2 kelapa yang kelapanya nanti kita gunakan untuk membuat jadah, dan untuk airnya kita manfaatkan untuk membuat tempe bacem yang nanti tentunya rasanya akan lebih nikmat pemirsa. Dan ini sambil Mak Yun memasak tempe bacemnya, Mak Yun juga sambil jualan mie ayam pemirsa. Walaupun di depan Mak Yun tidak display jualan, tapi untuk yang sudah biasa beli langsung mereka masuk ke dalam, sudah tahu. Walaupun saya tidak display di depan, tapi mereka tahu kalau saya juga jualan mie ayam. Ya alhamdulillah, rezeki sedikit-sedikit kita syukuri pemirsa. Untuk jualan mie ayam Mak Yun hanya di depan rumah atau di teras rumah pemirsa. Untuk yang sudah mengikuti Mak Yun dari awal tentunya sudah tahu bagaimana Mak Yun jualan mie ayam di teras rumah. Dan ini adalah tempe yang kita masak bacem tadi pemirsa, sudah matang dan airnya sudah menyusut. Akan kita angkat dan akan kita ganti untuk memasak beras ketan yang sudah kita rendam tadi untuk proses pembuatan jadahnya. Dan untuk tempe bacemnya nanti kita akan goreng. Dan ini adalah ketan yang sudah kita tiriskan, juga parutan kelapa dari 2 butir kelapa yang masih agak muda. Dan ini untuk daun salam dan juga lengkuasnya akan kita buang dan nanti segera akan kita goreng. Sambil memasak ketan untuk pembuatan jadah, dan tempe bacemnya kita tiriskan sebelum kita goreng. Mak Yun juga akan membersihkan ayam yang tadi Mak Yun beli untuk nanti pembuatan soto ayamnya. Untuk kali ini Mak Yun membuat 30 porsi soto ayam. Mak Yun menggunakan ayam 1,5 kilo, itu bagian paha atas dan paha bawah. Mengapa Mak Yun menggunakan paha atas dan paha bawah? Karena menurut Mak Yun
Ini rasanya lebih gurih dan lebih juicy ketimbang bagian yang lainnya. Misalnya untuk dada itu juga bisa, tapi di sini Mak Yun memilih menggunakan paha bawah dan paha atas. Ayam yang sudah kita beli tadi kita bersihkan sampai bersih. Kemudian untuk menghilangkan kotoran yang masih melekat di ayam, nanti Mak Yun akan rebus sebentar sekitar 2-3 menit sampai kotoran-kotoran yang melekat di ayam maupun kemungkinan ada bahan pengawetnya juga nanti agar bisa bersih semuanya. Hanya sebentar 2-3 menit atau kita angkat, kemudian ayam nanti akan kita bersihkan kembali sampai bersih sebelum masuk di kuah soto ayamnya untuk pengambilan kaldu ayamnya, pemirsa. Dan tadi untuk merebus air yang sudah mendidih, kemudian beras ketan kita masukkan dan kita rebus sampai setengah matang. Kemudian setelah setengah matang nanti akan kita aduk, kemudian akan kita campur dengan kelapa yang sudah diparut tadi, dan pemberian garamnya Mak Yun campurkan di dalam parutan kelapa agar nanti bisa tercampur merata. Dan ini untuk garamnya kita hanya menggunakan sedikit, hanya untuk sedikit memberikan rasa yang lebih gurih di ketannya. Ini kita campur sampai merata dan segera nanti setelah beras ketannya setengah matang akan kita masukkan ke dalam beras yang kita kukus tadi, kemudian akan kita masak sampai benar-benar matang. Sementara itu Mak Yun juga akan merebus ayam yang tadi sudah kita cuci. Mak Yun juga menggunakan 2 lembar daun salam. Dan proses ini hanya memakan waktu sebentar, pemirsa, karena hanya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang masih melekat di ayam, sehingga nanti sewaktu kita akan masukkan ke dalam kuah sudah tidak ada lagi kotoran yang menempel di ayam. Untuk ayamnya nanti kita masukkan ke dalam kuah soto setelah
dirasa kaldunya keluar, dan ayam akan kita angkat, kemudian akan kita goreng. Dan ini terlihat untuk ayam yang kita rebus tadi sudah keluar kotoran-kotorannya. Kemudian untuk paha bawahnya juga akan kita rebus. Setelah direbus nanti akan kita cuci kembali sampai bersih. Tidak lupa pula Mak Yun ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe, dan ditunggu untuk yang belum subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mak Yun. Kemudian ini untuk paha bawahnya juga sudah kita rebus sebentar. Mohon maaf untuk perebusannya Mak Yun lakukan 2 kali karena tempat yang tidak memungkinkan. Dan di sini juga terlihat untuk kotoran-kotoran yang sudah lepas dari ayam, pemirsa. Kemudian ini akan kita cuci sampai bersih. Untuk yang pertama tadi sudah Mak Yun cuci, dan ini adalah rebusan yang kedua. Kemudian akan kita tiriskan untuk proses selanjutnya. Dan sambil menunggu beras ketan yang kita kukus tadi, Mak Yun juga akan menutup agar-agar yang sudah jadi, sudah dingin, akan kita tutup, dan segera nanti akan kita beri sendok di atasnya. Kemudian untuk beras ketan yang sudah kita kukus tadi sudah setengah matang. Selanjutnya akan kita aduk agar matangnya merata, dan setelah kita aduk
kelapa akan kita masukkan ke dalam beras yang kita kukus dan kita kukus kembali sampai beras ketan benar-benar matang. Untuk proses selanjutnya, untuk pembuatan jadah, setelah beras ketan matang, nanti akan kita haluskan dengan cara manual. Kita menggunakan kayu untuk menghaluskannya. Dan seperti terlihat di dalam video, untuk kelapanya juga akan kita campur dengan beras ketannya agar nanti sewaktu dihaluskan untuk rasa garamnya pun bisa merata dan untuk gurihnya juga bisa merata di dalam beras ketannya. Dan ini adalah proses terakhir untuk jadahnya, yaitu menghaluskan. Kemudian setelah itu nanti akan kita bentuk bulat-bulat. Biasanya untuk jadah itu diiris, tapi di sini Mak Yun lebih sering untuk menjadikan bulatan-bulatan kecil. Dan untuk agar-agarnya sudah selesai, langsung Mak Yun akan membungkus untuk pangsit gorengnya. Sementara menunggu jadahnya agak hangat-hangat, karena kalau langsung kita bentuk tentunya panas. Jadi Mak Yun selingi untuk membungkus pangsit gorengnya. Setelah pangsit kita bungkus, kita akan kembali ke jadahnya tadi. Untuk pengambilan snack diperkirakan nanti untuk jam 3 selesai dan setengah 4 akan kita antar ke pemesan. Dan setelah itu Mak Yun persiapan untuk pembuatan sotonya, karena untuk menyajikannya terlebih dahulu snack dan untuk makannya sekitaran jam 9 malam. Jadi Mak Yun untuk menyelesaikan untuk snacknya dulu, kemudian dari satu persiapan untuk pembuatan soto ayamnya. Nah, di sini untuk ketannya tadi sudah sedikit hangat pemirsa, jadi langsung kita bulat-bulatkan menjadi bulatan-bulatan yang kecil. Kemudian nanti di atasnya akan kita taruh tempe batungnya dan jadilah jadah tempe. Untuk agar-agarnya sudah selesai, kemudian pangsit goreng juga sudah terbungkus, dan untuk jadah tempenya sudah hampir selesai.
kemudian untuk bakwan udangnya nanti terakhir akan kita buat. Untuk waktunya memang harus Makyun perhitungkan lebih cermat karena Makyun mengerjakan ini semua sendirian, jadi tidak ada yang mengganggu. Jadi harus jangan sampai ada waktu terbuang. Apa yang bisa kita lakukan harus segera kita lakukan. Dan untuk jatahnya sudah selesai, kita bentuk seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk menggoreng tempe bacemnya tadi. Untuk pembuatan jatah tempe kita fokusnya ke bacemannya, kuncinya di situ. Untuk bacem tempenya harus rasanya juga harus menonjol. Kalau untuk jatahnya sendiri bumbunya sederhana, hanya garam. Dan ini proses penggorengan tempe bacemnya sudah selesai. Kemudian menunggu dingin. Setelah dingin, jatah dan juga tempe akan kita pertemukan di satu plastik. Seperti ini jatah kita bentuk kembali karena di sini kebetulan jatahnya agak sedikit lembek pemirsa. Jadi walaupun tadi sudah dibentuk, Makyun tetap membentuknya kembali agar tidak keluar dari plastik yang untuk membungkusnya. Untuk pemirsa yang sering membuat jatah tempe, bisa komen di bawah apakah sama caranya ataukah bagaimana. Bisa komen dan bisa tukar pengalaman agar menjadi lebih baik. Dan ini proses pembungkusan jatah tempe juga sudah selesai, dan bentuk terakhirnya adalah begini pemirsa. Dan untuk bakwan udangnya, mohon maaf tidak kerekod karena waktu sudah semakin petang, dan Makyun langsung untuk membuat kuah sotonya pemirsa. Dan ayam tadi yang sudah kita rebus dan kita cuci kembali tadi kita masukkan ke dalam kuah dan akan kita rebus sampai kaldunya keluar. Setelah itu akan kita ambil dan kita goreng. Dan ini adalah testernya pemirsa. Sebelum kita sajikan ke pemesan, Makyun juga mencicipinya. Alhamdulillah